liburan akhir tahun kita jalan-jalan ke Pangandaran. Tempat ini baru aja dibuka untuk umum tanggal 17 Desember ini loh. Apalagi kalau bukan Akuarium Indonesia Pangandaran. Tempat ini diklaim sebagai akuarium terbesar di Indonesia. Tonton video ini sampai habis untuk tahu worth it nggak ya untuk kesini. Patokan belokannya adalah Masjid Al-Huda. Dari sini kita belok kiri ya. Akses jalannya di depan masih butuh perbaikan karena menggenang ya saat hujan. Jalan ini cukup lebar, sudah dibeton dan juga ada boulevardnya. Lokasi Akuarium Indonesia Pangandaran itu sendiri berada di dekat pelelangan ikan Cikidang. Nah, dari sini pintu gerbangnya udah mulai kelihatan nih. Kawasan ini milik Kementerian KKP Indonesia ya, dan merupakan pelabuhan pangkalan pendaratan ikan. Setelah melewati gerbang, kita lurus saja sampai mentok, lalu belok ke kiri. Di sini kita akan melewati banyak perahu nelayan yang sedang parkir. Kemudian jalan betonnya habis, masuk ke jalan berpasir dan berbatu. Posisi gedung akuariumnya itu belum kelihatan dari sini, artinya kita harus melewati jalan ini cukup jauh ya. Saat hujan jalurnya cukup licin untuk dilewati motor. Di sebelah kiri ada plang tulisan menuju Akuarium Indonesia Pangandaran. Tapi plangnya masih kurang terlihat jelas ya. Mengingat akuarium ini adalah milik Kementerian KKP, ekspektasi kita cukup tinggi karena seharusnya koleksinya bagus. Mengingat akuarium ini adalah proyeknya Kementerian KKP, jadi ekspektasi kita cukup tinggi. Selain itu promosinya adalah diklaim sebagai mengingat akuarium ini digadang-gadang sebagai salah satu akuarium terbesar di Indonesia dan dimiliki oleh Kementerian KKP, kita punya ekspektasi yang cukup tinggi nih, terutama soal koleksi dari ikannya itu sendiri. FYI, sebelum diberi nama Akuarium Indonesia Pangandaran, nama tempat ini adalah Via Mari atau Pangandaran Integrated Aquarium and Marine Research Institute. Belum lagi katanya sih anggaran untuk membangun akuarium ini sebesar 93 miliar, walaupun belum habis sampai segitu ya. Lihat aja deh jalannya, masih licin dan membahayakan seperti ini. Intinya kalian harus ekstra hati-hati saat ke tempat ini waktu hujan atau setelah hujan. Begitu melihat umbul-umbul, kita bisa mulai bernafas lega, artinya gedungnya sudah dekat. Kalau jalannya mulus, ini lokasinya best banget sih, karena sebelah kirinya itu sungai dan sebelah kanan itu laut. Jadi posisinya dekat muara ya. Bahkan beberapa ratus meter dari gedungnya aja jalannya juga masih belum diaspal atau dibeton. Sayang banget ya. Kalau melihat akses masuknya seperti ini, kita cukup kecewa nih karena terkesan soft openingnya masih dipaksakan. Sini ada jalur wheelchair. Masih menggenang nih konbloknya, ayo dibenerin lagi biar cantik kalau hujan. Kita naik ya. Sendal jepitan karena hujan. Di bagian depan gedung ada alat untuk peringatan tsunami loh. Bagian depan dihiasi dengan kapal selam yang cantik untuk spot foto. Kalian bisa mengikuti petunjuk ini kalau bingung. Selain itu, di sini ada kursi tunggu. Nantinya di spot ini akan ada food court dan juga musola. Kita udah sampai di Akuarium Indonesia Pangandaran.
soalnya suka kebalik-balik kalau ngomong. Sini bisa Indonesian Aquarium Pangandaran. Di sini ada lebihnya sebelum ke tiketingnya di sebelah sana. Terus abis beli tiket kita masuk. Nah, bukanya sama libur anak-anak ini, libur akhir tahun sampai tanggal 15 Januari buka sampai setengah 5. Tiketnya juga masuk tiket weekend atau tiket liburan yang harganya 50.000 per orang. Yuk kita masuk. Mau masuk nggak? Nggak usah lah. Oh, ini masuk weekend ya, Teh? Iya. Sampai kapan? Sampai 15 Januari. Ya, ya Bu ya, tiketnya. Ini disimpan aja ya Bu ya. Oke. Silakan. Iya. Tiketnya udah nggak dikasih lagi yang? Boleh. Oh, oke. Begitu masuk, kita langsung melihat silinder tank. Ada sedikit keterangan di sebelah kiri mengenai ikan apa aja yang ada di dalam silinder tank ini. Di sini nggak ada guide-nya, jadi ikutin stiker, ikuti aku atau follow me. Kita naik ke atas tangga. Sambil naik tangga, kita bisa sambil menikmati akuarium silinder ini. Jadi naik tangganya agak meleng ya, karena emang sengaja ditaruh di sini. Nah, ikannya beda nih, yang di atas sama yang di bawah. Di tangki bagian atas ada ikan yang lebih suka di permukaan. Ikan yang panjang-panjang ini kayak ikan bandeng ya. Ini ada main aquarium, museum maritim, touch pool, tunnel aquarium, dan toilet. Kalau ke kanan kita ke museum maritim, touch pool, dan tunnel aquarium. Di tembok ini ada artwork yang lagi dibikin. Nah, artisnya lagi menghias wall decor. Masih ada yang kosong di bagian kiri. Kita masuk ke museum maritim. Di sini ada seperti artefak-artefak ya. Ada kode-kodenya. Mungkin ini ditemukan di dasar laut. Sayang belum ada keterangannya. Di bagian sini ada cara atau teknik survei arkeologi bawah air. Jadi benda-benda yang tadi ditemukan itu ternyata benda-benda arkeologi. Jadi di dalamnya kan pasti ada benda-benda. Nanti diambil dan dibawa. Masuk deh ke museum ini. Nah, ini untuk edukasinya. Dari edukasi tentang Indonesia Jalur Sutra, warisan budaya bawah air Indonesia, tentang kapal karam Belitung, kapal karam Cirebon, dan kapal karam De Geldermalsen. Tempat ini bagus sih untuk edukasi. Posisi kapal karamnya dikasih tahu, terus juga bentuk kapalnya. Belum keterangannya yang juga banyak. Ini juga keren, ada maketnya dari kapal karam kedua ini. Nah, besarnya juga kelihatan kan. Ini ada quote-nya dari Bung Karno. Barang siapa ingin mutiara harus berani terjun ke lautan yang dalam. Tempat banyak ditemukan benda-benda arkeologi adalah di situs Pulau Abang dan situs Soasio. Siapa mau diving di sana? Ini contoh benda arkeologi yang bentuknya botol-botol ya. Mungkin bisa aja botol minuman keras atau botol anggur.
Kalau yang ini mungkin botol tapi udah ketutup terumbu karang. Ini bentuknya kendi dan mangkuk-mangkuk. Nah, ini botol-botol juga masih ada di sini. Ini pecahan-pecahannya. Ada kayu dan botol yang sudah ditutupi terumbu karang. Yang seperti ini mungkin sudah menyatu ya di laut, tapi hebat ya bisa ditemukan. Untuk museum maritimnya, penataannya udah bagus, pencahayaannya juga oke. Di sini recommended banget. Yang kurang tinggal keterangan dari setiap benda aja. Kamu bisa berfoto di sini setelah ke museum maritim. Kolam terdekat dari museum maritim adalah touch pool. Tebak saya mau angkat apa? Iya, bintang laut. Nah, starfish ini paling menyenangkan untuk dipegang-pegang ya, karena dia bertekstur dan sedikit lunak. Di sini ada keterangan dari ikan-ikan yang ada di dalam kolam touch pool. Tapi sayang keterangannya masih belum sesuai dengan isinya. Sayang banget touch poolnya cenderung kosong dan variasi bintang lautnya terbatas ya. Dan ada satu ikan yang gak boleh disentuh di sini karena durinya tajam. Namanya ikan dragonfly. Ini kita bisa lihat, ikuti akunya ke kanan. Kita ke Curve Pool atau Curve Aquarium. Di sini agak lebih gelap ya. Akuarium ini nih yang disebut terpanjang di Indonesia, panjangnya 47 meter. Saat ini Curve Aquarium diisi dengan koleksi ikan air tawar. Bentuknya tidak lurus panjang tapi lebih melengkung dan berbelok. Sayang koleksi ikannya kurang menarik. Nantinya akan ada floor aquarium juga loh di sini. Jadi kalau kalian kesini nanti pas udah grand opening, seharusnya area yang kosong sudah terisi ya. Oh, ada 2 hiu. Iya. Yang mana tuh teh? Dan ini dia akuarium utamanya yang disebut dengan main tank. Berisi koleksi ikan air laut. Hiu bergerak. Ini panjangnya 2 meter guys, dan baru dimasukin. Wow, cukup serem ya. Dan penyunya numpang lewat. Ini toiletnya ya, di bagian dalam, di luar juga ada. Ada 5 wastafel dan 1 sabun cuci tangan. Kondisi toiletnya kurang bersih, tapi disediakan tisu toilet. Setelah dari toilet, ikuti lagi petunjuk follow me dan kita tembus ke wall decor yang tadi belum selesai. Jadi kalau kita lurus dari sini, kita akan masuk lagi ke museum maritim. Sementara kalau mau keluar, ikutin aja petunjuk follow me dan turun ke bawah lagi. Dan kita bertemu lagi dengan silinder tank saat pertama tadi kita masuk. Ada pameran mobil kuno. Kedua mobil ini akan disiapkan untuk menjadi wahana aquarium car. Sepertinya semua sisinya lagi di-seal ya, nanti akan berisi ikan-ikan. Bagian ini akan ada akuarium lain yang baru, masih coming soon ya. Spot ini pas banget nih buat berfoto-foto, tepat di muara sungai, view-nya langsung ke laut. Dan saatnya memasuki pintu keluar dari Akuarium Indonesia Pangandaran.
Di sini ada lokasi yang nantinya akan menjadi toko merchandise. Dari area ini kita bisa langsung keluar dan kembali ke area lobi utama. Setelah jalan-jalan di Museum Maritim dan Akuarium Indonesia Pangandaran, menurut kita sih masih banyak yang perlu ditingkatkan. Karena masih banyak yang opening soon dan juga ruangannya nggak terlalu dingin ya. Koleksi ikannya harusnya lebih banyak ya karena ini punya Kementerian KKP. Dengan tiket masuk 50.000 saat libur, boleh aja sih mampir ke sini untuk ngilangin penasaran. Tentu tiketnya jauh lebih murah daripada SeaWorld ataupun Jakarta Aquarium ya. Yang penting ekspektasi kalian juga diturunin. Masih worth it kok, apalagi kalau buy one get one. Share video ini ke keluarga atau teman kamu sebelum jalan-jalan ke Pangandaran. Jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya. See you on next video. Bye!